memanah itu aku yang memanah. Inilah bukti saksi nyata yang diabadikan di dalam Al-Quran. Contoh hati Kanjeng Nabi Muhammad yang tak pernah berkuasa dirinya di dalam hatinya kecuali dikuasai oleh Allah sebagai pencipta Muhammadnya. Apa sudah jelas? Apa sudah dipahami? Apa kita sudah merasa bahwa kita ini selama ini salah di dalam iman dan akidah? Coba hayati sendiri-sendiri. Itulah kalau kita ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sementara hati kita tidak seperti Kanjeng Nabi Muhammad, maknanya hati kita selama ini selalu jadi Tuhan, selalu menjadi pencipta, selalu menjadi penguasa untuk diri kita sendiri. Allahnya goib, mana persis dengan contohnya? Ya jauh. Kita tak pernah menjadi umat Muhammad, akan tetapi kita menjadi umatnya Fir'aun yang mana mentuhankan dirinya sendiri daripada mentuhankan Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dapat memahami paparan-paparan ini, dapat menghayati paparan-paparan ini agar kita bisa merubah iman yang dengan sebenar-benarnya iman. Jadi kalau kita mentuhankan syariat-syariat kita, itulah contoh bahwa kita selama ini masih ateis, tak bertuhan. Meskipun kelihatannya bertuhan, tapi tengok di dalam hati kita, siapa yang wujud di dalamnya? Siapa yang berkuasa di dalamnya? Siapa yang hidup di dalamnya? Allah kah atau masih diri manusia kita? Itulah cara kita supaya tahu kita ini ateis apa sudah bertuhan. Jadi namanya bertuhan itu siapapun Anda, apapun agama Anda. Bila di hati ini sudah tahu, sudah kembali kepada siapa yang menciptakan diri kita. Siapa yang mengadakan diri kita? Siapa yang mewujudkan diri kita? Siapa yang mendatangkan diri kita ke dunia ini? Kalau bukan hidup siapa lagi? Kalau kita sadar bahwa hidup inilah Allah, hidup inilah Tuhan seluruh manusia, Tuhan seluruh alam semesta. Apa buktinya? Dengan hidup inilah kita tahu seluruh manusia. Dengan hidup inilah kita tahu seluruh alam semesta. Inilah bukti bahwa Tuhan pencipta alam semesta. Jadi jangan salah paham. Bukan Halim jadi Allah loh ya. Bukan Anda jadi Allah loh ya. Tapi untuk kembali kepada Allah, Halimnya harus tak ada. Halimnya harus dirontokkan kekuasaannya. Halimnya harus dikudeta. Halimnya harus dipaksa turun dari jabatannya menjadi raja, diturunkan menjadi rakyat jelata. Jadi maknanya mati dulu baru nyata kehidupan Tuhannya. Maknanya hidup
jangan diaku-akui lagi. Pasrahkan hidup dan badan ini kepada yang punya, yakni Allah. Itulah agar kita sama persis dengan apa yang dibawa oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, persis hatinya. Jadi yang terpenting persis hatinya. Meskipun syariat-syariatnya berbeda, yang terpenting persis hatinya yang la ilaha illallah. Jadi para nabi, jadi para utusan, para rasul itu beda-beda syariatnya, tapi hatinya ahad, satu, sama-sama la ilaha illallah. Tiada diri manusianya di hatinya kecuali Allah. Itulah para nabi dan para rasul imannya. Tapi sementara kita selama ini, apapun agama Anda, apapun aliran Anda, yang ada di dalam hati kita selama ini bukan Allah, tapi hawa nafsu. Maka dari itu semua yang kita peluk selama ini ternyata adalah agama yang sesat, agama palsu, agamanya hawa nafsu, jauh dari agama Tuhan yang menciptakan diri kita. Kenapa kita tidak bisa pulang kepada Sang Pencipta? Akan tetapi kita pulangnya tiap detik per detik selama ini pulang kepada anak, pulang kepada hawa nafsu, yang mana selama ini kita selalu diperbudak oleh iblis dan setan, berasa benar dengan apa yang dilakukannya, berasa benar dengan agama yang dipeluknya, berasa benar dengan syariat-syariat yang dilakukannya, berasa benar sholatnya, berasa benar ibadahnya, berasa benar tahajudnya, berasa benar duhanya, berasa benar puasanya, dan semuanya berasa benar. Itulah iblis dan setan yang tak mau sujud tunduk kepada keadamannya. Tidak mau kalau iblis dan setan itu dikatakan makhluk yang tidak bisa apa-apa. Tapi setan dan iblis maunya aku yang bisa berbuat, karena yang ada hanya aku, Allah goib. Ya kan? Hati kita kan begitu selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah butuhnya kita bermakrifat kepada Allah. Jangan melulu duduk di syariat saja. Karena kalau kita tidak makrifat, ya percuma semua syariat itu terbakar dimakan iblis dan setan. Untuk kesenangan, untuk pemuas hawa nafsunya sendiri, bukan untuk Allah, bukan dipersembahkan kepada Allah. Tidak kenal Allah kok kita ngaku sholat dan ibadahku hanya untuk Allah, padahal tidak kenal. Yang mana mungkin? Jadi kenal dulu baru bisa mempersembahkan apa yang kita persembahkan. Apa itu tahu? Ya makrifat. Makrifat itu loh artinya tahu. Jangan merinding dengan kata-kata makrifat. Makrifat itu bahasa Arab. Artinya tahu. Harus tahu Allah. Harus tahu Tuhan yang menciptakan diri kita. Harus tahu siapa yang menguasai diri kita. Harus tahu siapa yang mewujudkan diri kita. Harus tahu siapa yang menciptakan diri kita. Harus tahu yang menguasai diri kita. Harus tahu siapa yang menggelar
yang memperjalankan, yang menciptakan, yang mewujudkan diri kita hingga kita berada di dunia ini. Harus tahu siapa dia. Kalau kita tidak tahu, ya semuanya percuma. Meskipun kelihatannya kita banyak ibadah, itu hakikatnya kita banyak dosanya. Meskipun kita kelihatannya banyak kebaikannya, tapi hakikatnya itu tambah banyak racunnya karena tidak tahu Allah yang disembah. Karena yang diketahui hanya dirinya sendiri, hanya hawa nafsunya sendirilah yang lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya. Inilah bahwa semua apa yang kita kerjakan itu semuanya racun yang meracuni diri kita. Meskipun kelihatannya kebaikan dan ibadah, ritual, tapi itu hakikatnya racun yang menambah dan menambah kita jauh dari Allah. Karena hawa nafsunya semakin besar dengan ibadah-ibadahnya. Hawa nafsunya semakin mulia dengan ibadah-ibadahnya. Itulah bukti bahwa selama ini tambah jauh dan tambah jauh ketika kita merasa diri kita yang ibadah, ketika kita merasa diri kita yang sholat, ketika kita merasa diri kita yang berkuasa atas segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca sedikit ayat dari Allah agar kita agar kita bisa merasakan bahwa kita ini hanyalah makhluk, bahwa kita ini hanyalah diciptakan, bukan pencipta, bukan ada sendiri. Seolah-olah selama ini kan kita tidak percaya kalau kita ini ciptaan Allah. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati kita bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Seolah-olah kita ini menciptakan diri kita sendiri, tak bertuhan. Maka dari itu kita baca, kita buktikan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Bagi Anda yang percaya kepada Allah dan kalamullah di dalam Al-Quran. Mohon maaf, saudara. Di dalam surat Az-Zumar, artinya rombongan-rombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Yang artinya kitab ini diturunkan oleh Allah yang maha mulia, maha bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tulus ikhlas itu maknanya yang menjadi Tuhan ya al-ikhlas, bukan Muhammadnya.
Bila yang ada yang wujud di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammadnya, berarti Kanjeng Nabi Muhammad tidak bertuhan sama dengan kita selama ini. Akan tetapi inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad bertuhan. Maka di dalam hatinya Muhammadnya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Sudah ribuan kali kalimat itu saya sebut-sebut imannya Rasulullah itu. Kita lanjutkan. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar man huwa kadhibun kafar, yang artinya ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Subhanallah. Inilah itu agama milik Allah yang murni, yang tidak syirik. Yakni itu hanya Allah, bukan diri kita yang ada yang wujud di dalam hati kita. Itu namanya syirik. Bila yang ada hanya diri kita, Allahnya goib, itulah syirik. Tak, maka percuma meskipun miliaran kali kita membaca istighfar, tapi hatinya tetap syirik, ya percuma. Syirik tetaplah syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada manusia. Petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Jadi Allah takkan memberi hidayah. Allah takkan memberi petunjuk bila di dalam hati kita masih ingkar, masih pendusta. Maknanya manusianya yang lebih wujud daripada Tuhannya, manusianya yang lebih hidup daripada Tuhannya, manusianya yang lebih berkuasa daripada Tuhannya. Inilah pendusta, inilah yang ingkar akan agama Tuhannya. Allah takkan memberi petunjuk dan hidayah bila di dalam hati kita merasa yang makrifat hawa nafsunya. Bila di dalam hati kita merasa yang tahu pemaparan di dalam urip Allah ini masih dirinya yang merasa paham, dirinya yang merasa tahu, dirinya yang merasa makrifat, masih terbelenggu dengan makrifat manusianya. Subhanallah. Jadi Allah takkan memberi petunjuk atau hidayah kepada kita selagi kita masih jadi Tuhan. Jadi di sini paparannya tidak ngarang, akan tetapi ini sesuai Al-Quranul Karim. Inilah rahasia-rahasia Allah yang selama ini
belum terungkap. Ya hanya Allah saja yang bisa mengungkapkan rahasia-rahasianya. Jadi Abdul Halim tak bisa apa-apa. Abdul Halim hanya membacakan saja. Mari kita lanjutkan. Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanah. Huwallahul wahidul qahhar. Artinya, sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia. Dialah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Jadi bila bagaimana caranya agar Allah Esa, agar Allah Maha Perkasa, jadi hancurkan esa hawa nafsumu di hatimu. Hancurkan kemahaperkasaan hawa nafsumu di hatimu. Maka esalah Allah. Maka perkasalah Allah. Ketika dirimu sudah tidak ada lagi. Yaitu syaratnya harus rela ridho mati di dalam penyaksian uripe Allah. Belajarlah mati sendiri-sendiri. Belajarnya sampai kapan? Sampai syakaratul maut tiba. Belajar terus. Jangan bosan-bosan. Belajar terus istiqomah. Lepaskan syariat-syariatmu istiqomah. Sampai